Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mas Aji, dan hari ini siang ini kita sedang berada di Yam Cafe. Jadi dia itu ada di Jalan Haji Mustofa, depannya Lebih Plaza. Kenapa saya mampir ke sini? Karena tadi pas lewat saya melihat desain kafe yang unik, kecil tapi dia menarik. Penggunaan ornamen-ornamen di luar yang nuansa hijau yang ditonjolkan membuat rasa penasaran itu muncul. Jadi pas lewat saya penasaran, pengen mampir, akhirnya memutuskan buat mampir di sini. Dan seperti apa keseruannya, kita lihat seisi ruangan kafe ini dengan konsep minimalis, padupadankan dengan suasana Imlek, karena memang ini menyambut tahun baru Imlek. Yang sudah subscribe jangan lupa like, komen, dan share, dan yang belum subscribe, subscribe. Sambil kita menunggu pesanan yang sudah kita pesan, saya akan mengajak teman-teman semuanya berkeliling di seluruh sudut yang ada di kafe ini. Dari mulai masuk itu kita sudah merasakan suasana nyaman, suasana asri dari sebuah kafe yang ada di pusat kota. Pemanfaatan tanaman, bunga-bunga, pemilihan tanaman yang sangat tepat dan disimpan di sudut-sudut ruangan yang menambah suasana nyaman di kafe ini semakin terasa. Satu hal yang bikin saya salut dari penataan kafe ini, tidak ada sedikit pun space di seluruh ruangan, baik yang di luar ataupun yang di dalam, yang terbuang sia-sia. Semua spot itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal, dari mulai dibuat untuk tempat duduk, dibuat untuk stage musik, dibuat untuk menyimpan bunga-bunga, tanaman, dan hiasan-hiasan yang menambah kesan asri itu semakin nyata dan semakin terasa ketika kita memasuki yang cafe ini. Dan dari keseluruhan konsep cafe ini mengusung tema minimalis dan perpaduan antara ornamen kayu dengan permainan lampu dan kaca yang memberikan kesan mewah, juga mampu menambah nilai jual dari yang cafe ini.
hadapan saya sudah ada dua minuman berbasic kopi yang berbeda. Yang pertama adalah coffee latte, yang kedua adalah cappuccino. Banyak orang yang mengira bahwa cafe latte dan cappuccino ini sama, sehingga banyak yang keliru ketika memesan kedua minuman ini di kedai kopi. Sedikit saya bercerita, cafe latte ini dia memiliki basic yang sama dengan cappuccino. Mereka sama-sama basicnya dari espresso. Hanya saja cafe latte ini dia lebih banyak menggunakan susu. Jadi perbandingannya itu 1:2. Kalau 1/3 espresso, kopi, 2/3-nya adalah susu. Sementara cappuccino dia 1:1. Setengah espresso, kopi, dan setengah susu. Hanya perbedaannya, si latte ini dia susunya itu dikukus atau kalau di tempat kopi lebih dikenal dengan istilah steam. Si susunya ini di steam dengan lembut, sehingga ketika dituang ke dalam espresso, susu itu dapat menyatu dengan sempurna dan menyisakan buih-buih tipis di atasnya. Dan kemudian kebiasaannya itu digambar ya, ditambahkan gambar-gambar sesuai dengan selera. Sementara cappuccino ini susunya itu dikukus dan di steam dengan membentuk foam yang lebih tebal, sehingga meskipun campurannya 1:1, tetapi komposisinya dia tetap sama karena si susunya ini dibuat foam yang tebal sehingga membentuk layer yang susunya lebih lembut, dia lebih tebal. Jadi kalau kita taruh sendok di atasnya, maka si foam ini mampu menahan sendok ini untuk tidak tenggelam, mampu menahan lebih lama karena foamnya dia lebih tebal. Sementara latte dia foamnya lebih tipis, jadi ketika dimasukkan sendok itu dia langsung tenggelam. Kedua kopi ini berasal dari Italia. Jadi pada tahun 1950-an seorang barista ternama di Italia bernama Lino Meyer-Rins, dia itu sering kedatangan tamu dari Amerika, kedatangan tamu dari luar, dari negara Amerika. Nah, ketika mereka memesan cappuccino, mereka selalu meminta menambahkan susu ke dalamnya karena dianggap cappuccino tradisional ini terlalu tajam, rasa kopinya terlalu kuat untuk lidah mereka yang berasal dari Amerika. Nah, saking keseringan Lino ini menerima pesanan dengan cappuccino yang ditambahkan susu, maka dia berinisiatif untuk menambahkan cafe latte ke dalam daftar menu andalannya dengan nama cafe latte. Lalu bagaimana dengan sisi kesehatan dari kedua minuman kopi ini? Nah, kalau patokannya pada kandungan lemak yang terkandung di dalam susu, maka sudah bisa disimpulkan bahwa cappuccino ini jauh lebih sehat karena kandungan susu yang berada di dalam cappuccino ini dia lebih sedikit. Artinya kandungan lemaknya dia lebih sedikit. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa tidak bisa dibandingkan atau kesehatan suatu minuman dengan satu yang lainnya. Tetapi kalau tinjauannya dari kandungan lemak yang ada dalam minuman ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa cappuccino jauh lebih sehat karena dia mengandung susu lebih sedikit dibandingkan dengan latte. Kemudian kadar manis antara cappuccino dengan latte itu tidak terlalu jauh, tetapi kalau mau dibandingkan, dia akan lebih manis latte dibandingkan dengan cappuccino karena susu yang tadi dipanaskan, dikukus, di steam itu dia akan memunculkan karakter manis asli yang ada di dalam fresh milk, di dalam susu tersebut. Jadi ketika dia dikukus, susu itu dikukus, dipanaskan, maka karakter manis fresh milk itu akan muncul. Nah, sementara sekali lagi perbandingan susu di dalam latte ini 1/3 kopi, 2/3
susu. Artinya kalau ditanya manis mana antara latte dengan cappuccino, tentu jawabannya latte dia lebih manis. Tergantung selera kita. Karena kalau berbicara manis, kita tinggal menambahkan gula. Artinya kalau kita suka cappuccino yang dianggap minuman ini jauh lebih sehat karena mengandung sedikit lemak dibandingkan dengan latte, maka kita tinggal tambahkan gula untuk menyeimbangkan rasa manis yang ada di dalam latte ini. Tetapi ketika kita lebih suka manis yang alami yang dibawa dari susunya, maka kita berhak memilih latte sebagai kopi yang akan kita nikmati dibandingkan dengan cappuccino. Dari dua minuman kopi yang sudah ada di depan saya akan mencobanya satu-satu untuk memastikan perbedaan rasa antara cappuccino dengan latte. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa cappuccino ini adalah kopi yang genit. Kopi yang genit butuh kepresisian yang sempurna untuk menghasilkan sebuah tampilan cappuccino yang baik dan rasa yang enak. Karena teksturnya, foamnya, dia harus benar-benar diperhatikan. Saya sering sampaikan bahwa hanya orang-orang yang mencintai keindahan lah yang sering meminum cappuccino ini, karena di cappuccino ini dia membentuk 3 layar. Jadi layar pertama itu adalah kopi, layar kedua susu, dan layar ketiga foam susu yang memang sudah di steam, disiapkan lebih tebal dibandingkan dengan latte. Saya tambahkan gula karena hari ini saya sedang ingin meminum minuman yang lebih manis dari biasanya. Dominasi susunya lebih terasa, dia lebih menguasai rasa yang ada dalam latte ini, karena seperti tadi yang saya sampaikan, perbandingan susu yang ada di latte ini dengan yang ada di cappuccino ini jauh lebih banyak yang ada di latte. Tapi secara keseluruhan kedua kopi ini mempunyai karakter yang berbeda, tentu dengan plus minus yang sudah saya sampaikan, bahwa kalau kita mau mengukur dari kandungan lemak yang ada dalam susu atau mengukur tingkat kemanisan yang lahir dari hasil susu yang dipanaskan, itu tentu masing-masing mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita bisa menentukan apakah kita mau minum latte atau minum cappuccino sesuai dengan selera dan keinginan kita masing-masing. Sekian dulu vlog saya hari ini. Kesimpulannya, Yang Cafe ini merupakan tempat kopi yang sangat nyaman yang berada di pusat kota Tasikmalaya. Dia persis berada di Jalan Hadjat Mustofa. Tempatnya enak, asri, karena apalagi di outdoor, di luar itu perpaduan tanaman-tanaman yang membuat kita nyaman, serasa tinggal di rumah sendiri. Ini membuat banyak orang menarik ketika melihat Yang Cafe ini yang berada di pinggir Jalan Hadjat Mustofa. Apalagi ketika kita masuk ke dalam, kita bisa menikmati suasana homey dengan perpaduan nuansa-nuansa minimalis
yang di setiap sudut ruangannya itu penuh dengan spot-spot menarik yang bisa dijadikan kita untuk berfoto. Kalau anak-anak sekarang bilangnya lebih ini ya, Instagramable. Yang belum subscribe dulu. Yang udah subscribe jangan lupa like, comment, dan share.